Di Kampung Cicadas, Desa Teluk, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, berdiri sebuah bangunan cukup permanen. Bangunan tempat pembuangan sampah sementara. Berikut kolam ikan yang terletak di belakang gedung itu. Gedung yang sudah sekian tahun nampak tidak difungsikan, seolah-olah dibiarkan. Terdapat nama TPS 3R atau tempat pembuangan sampah sementara, lengkap dengan aksesoris Radice, artinya mengurangi, Rawis dan menggunakan, dan Racial atau daur ulang. Bakal lengkapnya gedung tersebut bernama TPS 3R. Lalu apa sebenarnya yang menyebabkan bahwa gedung di tahun 2022 itu dibangun hingga sampai sekarang tidak difungsikan? Wartawan mencoba menelusuri narasumber terkait tentang berdirinya gedung TPS 3R yang ada di Desa Teluk. TPS 3R belum difungsikan apa memang tidak difungsikan, Pak? Dulu memang kita pernah difungsikan ya, karena keterbatasan modal gitu kan. Akhirnya kita sekitar 2 tahun, sampai sekarang itu 2 tahun lah berjalan, beroperasi itu sampai 3 tahun. Terus keterbatasan modal, akhirnya kita nggak kuat bayar operator gitu, nggak bisa beli bahan bakunya. Barangkali Bapak masih ingat di bangunan itu tahun berapa, Pak? 2002. 2002. Ya. Oleh Kementerian Pusat. Kementerian Pusat Ya, ya, PUPR. Kementerian Pusat. Itu, Pak, Lewat BBWS, Balai Besar. Oh iya, di dalamnya ada apa saja, Pak? Di dalam itu, di TPS itu mesin pres ada, mesin pemilah sampah ada, dan pengering ada, itu ada 4 mesin. Jadi semuanya. mesin itu beroperasinya mencacah plastik ya? Iya, mencacah plastik, biji plastiknya. Biji plastik, ya. Nah, pada saat pembuatan biji plastik ini pernah dicoba belum, Pak? Udah pernah dicoba. Pertama ada pelatihan dulu ya. Tahun 2002, masih tahun 2002 itu ada pelatihan bersama rekan-rekan dari UNMA. Nah, terus hasilnya memang udah bagus. Tapi setelah kita operasikan lagi, ada kendala di dudukan mesinnya nggak kuat. Dudukan mesinnya nggak kuat. Dudukan mesinnya harus dibetulin lagi gitu. Kalau mesin nggak ada masalah, cuman dudukannya doang. Nah, karena ini lama tidak difungsikan, kendalanya adalah di sebelah mana ini, Pak? Ya, kendalanya kan kita kan kalau mengungsikan ini mesin harus diperbaiki lagi dudukan mesinnya. Itu udah cukup uang 1.000-2.000 lah gitu ya. Terus kita harus bayar, kalau kita operasikan lagi harus bayar operator, pembelian bahan bakunya gitu. Kita kan enggak. Nah, seandainya ada pemodal atau ada investor ingin bekerja sama dengan TPS 3R ini, bagaimana? Kami selaku pengurus TPS 3R, kalau memang investor itu siap mau bekerja sama, kita siap menunggu gitu. Siap dulu, ya? Iya, lihat dulu apakah bener apa enggak ini mesinnya gitu kan. Karena ini termasuknya mesinnya itu mesin udah model lama gitu. Ya. Terakhir, Pak, pada saat ini dibangun, pada saat itu kepala desanya siapa, Pak? Pertama ini dibangun itu, kalau gedungnya masih Lurah Din ya. Terus datang sarana penunjangnya mesin itu udah Lurah Sopian Hadi. Oh, seperti itu ya. Karena pengolahannya itu atau yang mengolahnya itu tidak mempunyai skill di bidangnya, maka sarananya seperti mesin-mesin itu tidak bisa dioperasikan karena dengan pengalaman yang terbatas. Nah, kedua, sistem manajemennya pun dulu kan ada katanya itu bank sampah. Nah, dengan keterbatasan sesuatu hal maka tidak berjalan. Bahkan saya pun dulu pernah ikut membersihkan yang terbengkalai TPS 3R ini dengan penuh rumput, ikut serta gotong royong. Katanya akan difungsikan kembali, tapi pada nyatanya sampai sekarang sudah
banyak rumputnya lagi tidak difungsikan. Barangkali Bapak sendiri ada solusi atau ada inovasi, kira-kira ini TPS kalau memang mau difungsikan lagi jalannya seperti apa ini Pak? Menurut saya Iya. kalau tuh memang TPS 3R ini kalau mau difungsikan, nah jadi harus merekrut tenaga ahli Oh, gitu. yang membidangi. Satu yang membidangi di bidang perihal mesin. Kedua, orang yang betul-betul dalam mengelola sampah tidak ada batasan yang sifatnya sampah kan bau ya, Ya. dan kotor. Jadi kalau bukan ahli yang mengelola sampah itu tidak akan kuat, karena dengan kotor dan bau itu mereka tidak bisa berlanjut lah. Sepengetahuan Bapak, selama ini tempat berdiri, apakah sudah difungsikan atau sudah memberikan manfaat kepada warga atau masih seperti yang dulu? Gimana Pak? Saya kalau lihat secara langsung sih belum pernah, cuman dulu pernah mendengar bahwa sih untuk uji coba melakukan pengepresan sampah plastik. Nah, cuman terkendala itu juga karena ya bukan yang bidangnya, yang tidak memiliki skill di bidang itu, tertunda atau berhenti. Nah, kalau ini dibiarkan seperti ini kan lama-lama ini gedungnya juga bisa ambruk Pak ya. Upaya apa yang selama ini Bapak ketahui dari pihak desa itu sendiri Pak? Kalau untuk bangunan otomatis itu TPS 3R ya. Iya. Nah, kalau untuk legalitas tanahnya, karena ini sudah bersertifikat juga, sertifikat berdasarkan nama itu sertifikat pemerintah desa. Pemerintah desa ya. Iya. Demikian kontakpublik.id mengabarkan.